Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Tema renungan hari ini adalah bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Iman kepada siapa? Tentu saja iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Habakuk kembali mengingatkan kepada kita peristiwa lampau yang pernah dialami oleh bangsa Israel, di mana mungkin orang zaman sekarang tidak bisa mengerti mengapa Tuhan bisa menggerakkan bangsa Babel untuk menghukum Israel. Mengapa Tuhan memakai orang yang jahat, tanda kutip, menurut orang Israel, dipakai untuk menghukumnya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat yang 5 dikatakan seperti ini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Kadang kita pun merasa tidak bisa percaya sesuatu yang terjadi. Loh, mengapa anak kecil itu mengingatkan saya? Oh, mengapa orang itu yang sepertinya tidak berpendidikan menegur saya? Loh, mengapa bapak itu yang baru percaya mengingatkan saya? Sepertinya kita merasa yang imannya lebih bertumbuh, lebih dewasa, sudah lama bergereja. Kita tidak mau diingatkan dengan orang-orang yang ada kemungkinan dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Seperti bangsa Israel pada zaman Habakuk, ketika mereka dijajah oleh Babel, Tuhan memakai bangsa Babel, orang-orang Kasdim, untuk menghukum bangsa yang merasa dirinya umat pilihan, tetapi sikapnya, hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel. Pun demikian dengan kehidupan kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa mendapat pembelajaran, penghukuman dari Tuhan, teguran lewat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, supaya kita apa? Kembali percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan punya banyak cara untuk membawa kembali orang-orang yang dikasihinya agar bisa berjalan dengan lurus. Karena seperti bacaan hari ini, bahwa orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dadanya, orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang percaya dengan kemampuannya, dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, ternyata Tuhan tidak suka. Bukankah segala yang ada pada kita, waktu kita belajar menerai gelar, bukankah Tuhan yang menolongnya? Bukankah Tuhan yang memberikan kecukupan soal biaya semuanya? Kalau kita kaya, bukankah Tuhan yang mengizinkan kekayaan itu memberkati kita? Menjadi
menjadi pembelajaran bagi kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, agar kita tidak berlaku sombong untuk keadaan kita saat ini. Tetapi sekalipun demikian, ada suatu pengalaman kehidupan yang menarik, karena dituliskan orang percaya akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Sekalipun keadaan sekeliling saat ini membuat semua orang terpuruk, baik dari segi ekonomi, dari sosial, tidak memungkinkan untuk kita bisa bertahan, atau kita bahkan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi firman ini mengingatkan pada kita, jika kita punya iman kepada Tuhan Yesus, menaruh harapannya kepada Tuhan yang sumber berkat itu, niscaya kita akan hidup. Hidup tidak hanya sekedar hidup, artinya ya bisa bertahan sehat dan semuanya. Percaya dan hidup oleh karena iman, ada nilai yang lebih, yaitu tetap hidup bersama Tuhan. Itu pun sekalipun kita tidak bertahan secara daging bisa eksis, tapi kita karena kesusahan mati pun, tetapi karena kita punya iman kepada Tuhan, firman Tuhan nyatakan akan hidup di dalam surga. Jadi menjadi orang-orang yang berpengharapan. Saya bersyukur membaca ayat ini, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita semua, kita boleh berjalan lurus, berjalan adil, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan karunia Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menyadari, kalau setiap kita menyadari, aku ini siapa? Aku ini di hadapan mungkin di hadapan orang tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dasar hati, sehingga kita pun boleh tetap semangat, boleh terus mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan lurus, tidak boleh menyombongkan diri kita, tidak boleh merasa bangga dengan keberhasilan kita, tetapi melalui keberhasilan kita, melalui keadaan kita, kita diizinkan untuk memberkati sekitarnya, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap bertahan menjadi orang yang benar, karena orang benar di dalam Tuhan akan hidup oleh imannya, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.